pelanggaran administrasi itu sudah banyak diselesaikan, baik di tingkat Farmasnya sendiri dengan pengertian dari para pelanggar maupun dengan pihak PPK. Kalau tindak pidana yang dilaporkan sampai ke kepolisian itu kami kemarin sudah mengajukan dua perkara sedang dikaji oleh penyidik apakah itu bisa dijadikan suatu perkara untuk bisa disidangkan atau belum gitu. Kasus yang satu itu kampanye di di masjid dengan membagi-bagikan barang dan di luar jadwal. Nah, yang satu lagi mengenai pencabutan bendera parpol. Ya, itu yang sudah resmi dilaporkan. Banyak sih sebenarnya pelaporan tindak pidana juga akan tetapi dilaporkannya itu setelah lewat waktu. Kami kan menerima laporan itu 3 hari setelah seseorang itu menemukan atau melihat ada kejadian pelanggaran. Ya, jadi kadaluarsa karena 3 harinya itu kadang-kadang mereka itu ada yang seminggu baru lapor. Ya paling sayang itu 4 hari lah gitu baru lapor. Itu mungkin karena kurang mengerti atau bagaimana gitu entahlah bagaimana kenapa mereka itu selalu terlambat gitu selalu lebih dari 3 hari. Sebenarnya itu kalau seandainya memenuhi yang 3 hari itu banyak sekali pelanggaran. Sosialisasi kita sudah. Kalau melalui sosialisasi saya kan sering jadi narasumber antara lain kemarin dengan Salog ya di sini juga kan pernah terus mereka suka nelpon nanya gitu. Tapi untuk masyarakat umum kami memang belum untuk masyarakat umum yang menemukan dan juga itu pelanggaran sejak awal ada pelanggaran masalah kerusakan baliho. Penghilangan baliho gitu. Tapi pada waktu itu kami belum dilantik, belum terbentuk gitu. Jadi Bu katanya ini ada perusakan Bu, ada penghilangan alat peraga gitu. Kapan? Ya ada yang bilang Oktober, ada yang bilang November. Lapornya baru sekarang gitu. Nggak boleh sampai lagi itu harus 3 hari gitu. Iya, betul. Iya. Itu mah kalau temuan dalam pengawasan, kami dalam melakukan pengawasan terus menemukan itu memang bisa. Tetapi kebanyakannya itu masalah itu pelanggaran administrasi aja Pak, administrasi seperti iya sebenarnya kan nggak boleh cuman kami itu terbentuk dengan istilah kampanyenya sendiri. Yang disebut kampanye menurut undang-undang itu adalah menyampaikan suatu kegiatan yang mengajak seseorang untuk yakin memilihnya gitu ya dengan memaparkan misi, visi dan program. Itu harus terpenuhi seluruhnya menurut kajian hukum. Akan tetapi banyak yang unsur itu tidak terpenuhi sehingga mereka mengatakan itu bukan kampanye. Itu menjadi kesulitan bagi kami untuk menyatakan bahwa itu suatu pelanggaran dalam hal kampanye gitu. Itu yang kesulitan kami sampai sekarang belum bisa menindak gitu yang kejadian seperti itu. Hanya mungkin Pak Kiai ya masalah penempelan kalender di masjid itu ya itu pelanggaran administrasi saja. Bisa peringatkan ya. Iya. Di kantor pemerintah iya. Nah itu saya sudah instruksikan ke kecamatan pada waktu PWL belum dibentuk ya gitu. Tolong bersihkan, tertibkan atribut di masing-masing daerah. Gitu. Alhamdulillah sudah beberapa kecamatan yang sudah bersih daerahnya. Nah, mungkin sekarang mau merambah ke kantor-kantor yang menempelkan kalender-kalender atau apalah. Ya pelanggaran administrasi itu paling banyak pelanggaran administrasi. Kalau tindak lanjutnya gimana? Kalau pelanggaran administrasi itu kami laporkan ke PPK ya. Kalau di kecamatan ke PPS, kalau di desa gitu. Ditindaklanjutinya oleh PPS PPK. Kadang-kadang kami sendiri gitu memberikan surat teguran.
bahwa Anda atau partai Anda melakukan pelanggaran dalam pemasangan atribut. Tolong pindahkan, kalau tidak kami yang akan mengeksekusi gitu. Tapi alhamdulillah mereka banyak yang mengerti, mereka memindahkan sendiri gitu. Jadi seperti itu. Jadi kami persuasif dulu lah. Kalau perangkat hukum udah siap, kalau kaitan dengan pendanaan tambah sendiri gimana? Kalau masalah pendanaan sampai hari ini kami belum dibiayai untuk kegiatan tahun 2009. Jadi kami sekarang itu biaya patungan. Nah, karena patungannya juga sudah habis, ya kita mencari uang yang beranak. Total kebutuhan berapa, Bu? Kenapa? Total kebutuhan berapa sih? Total kebutuhan saya kurang begitu hafal ya. Pokoknya sampai ke P2L itu harus, kalau menurut idealnya gitu, dengan pelatihan, dengan perjalanan dinas dan sebagainya, itu kami membutuhkan 1M ya, 1M. Tapi kenyataan di DIPA itu cuma 242 kalau atau berapa gitu. Oke lah, tidak sampai 1M misalkan gitu, ada yang kegiatan-kegiatan yang dipotong gitu ya. Jadi kebutuhan kita kurang dari 1M. Idealnya gitu, kalau kita maksimum melakukan semua kegiatan dalam hal ini pelatihan baik kepada Panwas di bawahnya maupun kepada masyarakat luas, bahwa pelanggaran atau pengawasan itu diperlukan begini gitu. Itu belum kami lakukan secara menyeluruh. Kami hanya baru dalam terbatas loh gitu, kegiatan terbatas. Misalkan kami sekarang diundang oleh KPU untuk memberikan paparan, tapi kami sendiri belum pernah menginisiatif itu mengajak parpol atau mengajak masyarakat, beberapa masyarakat untuk ini gitu ya, secara resmi. Tapi kalau rekan-rekan di kecamatan atau di desa, mereka selalu ikut minggon, dan itu sosialisasinya seperti itu. Tapi mungkin ada yang mengerti, ada yang enggak, yang orang itu kan banyak yang cuek kayaknya kalau kita menerangkan gitu, kadang-kadang nggak mau tahu atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah juga banyak respon yang baik, sehingga setiap ada mereka itu satpol atau peserta pemilu lah gitu ya, melakukan kegiatan, sekarang itu sudah terlihat memberikan pemberitahuan kepada kami bahwa kami akan melakukan kegiatan ini itu juga menjadi suatu indikasi bahwa sudah ada respon positif dari para peserta kampanye, bahwa Panwas itu memang diperlukan dalam pemilu 2009 ini. Tapi apapun kondisi keuangan, Panwas maju terus meskipun dengan uang anakan.